Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan. Saya senang sekali diberikan kesempatan untuk membawakan kembali firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelumnya boleh saya lihat tangan-tangan yang dilambaikan. Berapa banyak di antara saudara yang excited untuk mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Ya. Nah, saudara, Tuhan sedang menitipkan satu pesan nih ya untuk disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Ketika saya menyiapkan message khotbah ini itu sangat khusus gitu ya, spesifik. Judulnya adalah ekspektasi versus realita. Oke? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya expectations versus reality. Nah, kita tuh harus tahu bahwa namanya orang hidup ya, tentu ada yang namanya ekspektasi. Benar ya? Ekspektasi itu adalah hal-hal baik yang kita harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kemudian kita juga menjalani kehidupan ini mengetahui bahwa ternyata seringkali kita melihat realita kehidupan yang namanya kenyataan hidup itu tidak seindah ekspektasi kita. Yang ngerti manggut-manggut. Oh, ternyata banyak juga di antara kita yang pernah ngalaminya ya. Saya pikir cuma saya sendirian gitu. Nah, saudara, jadi kita lihat apalagi kalau di zaman hidup yang serba online ya kan, kita sekarang kan modern, masyarakat kita apalagi masyarakat Indonesia ini wah gak bisa deh pergi kemana-mana tanpa HP gitu kan ya. Semuanya harus ngeliat HP masing-masing, harus online selalu, belanja pun dibikin mudah sekarang ya kan. Coba multimedia disiapkan fotonya ya, belanja itu sekarang zaman sekarang itu online saudara. Tapi kalau belanja online itu yang kita lihat itu kan adalah fotonya gitu kan ya, itu adalah ekspektasi kita harapkan nanti waktu barangnya datang itu sebagus foto yang kita lihat. Nah, seperti foto yang berikut ini. Ternyata ketika barangnya datang, ya kan, dia pikir dia sedang membeli sebuah jaket yang bagus, yang pas kalau dipakai dengan tubuhnya. Tetapi ketika barangnya datang dan dicoba, cemberutlah dia. Kenapa? Karena ternyata tidak berbentuk gitu, nggak sesuai dengan gambar. Ini adalah realita yang tidak matching dengan ekspektasi. Mengerti saudara? Coba lihat foto yang kedua. Ada lagi loh yang seperti ini. Dia mau pergi ke pesta. Dia berharap membeli baju pesta ini, wah badannya bisa berbentuk ya kan. Ketika barangnya datang memang berbentuk, tapi berbentuknya bukan seperti jam pasir, berbentuknya seperti segi empat yang panjang. Ya kan saudara? Inilah kenyataan yang tidak seindah dengan ekspektasi. Ternyata banyak sekali loh kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu mulai manggut-manggut nih yang suka belanja online nih, ketahuan nih ya. Berikutnya, boleh lihat foto berikutnya? Ya seperti ini kan. Ya kan gaun pestanya diharapkan bisa mekar. Wah kalau jalan harus ditendang-tendang. Ternyata keluarnya lemes banget. Ya kan, kain yang dipakai tidak sesuai dengan apa yang ada di foto. Berikutnya ini yang paling parah, jangan pernah ekspektasimu kemudian realitanya seperti ini ya. Ini dia mengharapkan wah satu miniskirt yang bagus dipakai gitu kan ya. Tapi ternyata cuma muat di satu pahanya saja saudara ya. Kalau ini salah size, salah ukuran, ini buat anak kecil bukan buat orang dewasa. Nah kita ketawa-ketawa melihat foto-foto ini. Tapi tahukah saudara bahwa seperti itulah keadaan hidup ini. Seringkali bahwa apa yang kita alami di dalam hidup ini, yang namanya realita kehidupan itu tidak seindah ekspektasi yang kita harapkan. Nah, kalau untuk orang Kristen tentu ukuran ekspektasi kita itu adalah firman Tuhan. Kita nggak mungkin sembarangan expect dong ya, kita nggak mungkin sembarangan berharap, tapi harapan kita itu ada standarnya, dan standarnya itu apa yang dikandung di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, waktu orang Kristen menjalani hidupnya, dia juga akan menemukan bahwa ternyata realita kehidupan yang seringkali dihadapi oleh orang Kristen tidak seindah apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Manggut-manggut, ya kan? Ini kalau kita bicara jujur gitu kan. Nah, berarti apa nih? Berarti ada sesuatu yang perlu disinkronkan terlebih dahulu antara ekspektasi dengan realita. Antara firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan untuk bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita itu harus ada penyelarasannya. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kanan kiri, bilang perlu penyelarasan. Amin. Saya kasih contohnya. Ini satu tokoh yang diteladani oleh banyak orang namanya Abram.
Kenal nggak sama Abram? Wah, ya kan? Saudara, Abram itu ya kalau kita pelajari arti kata Abram, arti dari nama dia itu adalah exalted father atau ayah yang ditinggikan. Saudara tahu Abram ini sudah menikah dengan Sarah ya kan? Sampai umur udah kakek nenek ya kan, sampai 75 tahun pun masih belum punya anak gitu saudara ya. Nah saudara bisa baca itu nanti di kitab Kejadian. Bagaimana orang tua Abram ketika punya anak memberikan nama Abram itu penuh dengan ekspektasi bahwa anaknya ini suatu saat kelak akan menjadi bapa yang ditinggikan. Tentunya kalau namanya bapa ditinggikan oleh siapa? Anak-anaknya lah, ya kan? Tapi kenyataannya Abram tidak mempunyai seorang anak pun. Benar saudara ya? Nah kemudian kalau saudara baca kitab Kejadian itu lebih lanjut, saudara akan lihat bagaimana hal ini membuat Abram semakin stres karena di kitab Kejadian pasal yang ke-15 Tuhan memberikan janji kepada Abram bahwa suatu hari kelak keturunannya akan sebanyak pasir di laut dan juga sebanyak bintang-bintang di langit. Makin streslah dia, satu anak aja gak punya, apalagi sebanyak pasir di laut atau bintang-bintang di langit, ya kan? Dia merasa bebannya ini makin berat. Ya, lalu saudara apa yang terjadi? Karena terlalu lama Abram menunggu ekspektasi yang tidak menjadi kenyataan. Kalau saudara buka di kitab Kejadian ya, Tuhan berjanji itu di Kejadian pasal 15. Satu pasal kemudian di Kejadian pasal 16 ya, itu Abram berusaha untuk membantu Tuhan menggenapi janjinya. Yang janji siapa? Yang janji sama Abram siapa? Tuhan. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menggenapi siapa? Tuhan. Ngapain Abram pakai mau bantu-bantu Tuhan untuk menggenapi janjinya sendiri gitu kan ya. Sehingga kita lihat Abram melakukan suatu kesalahan yang besar di mana dia kemudian istrinya Sarah nyuguhin budaknya Hagar gitu kan, tidur sama budakku gitu kan supaya bisa punya anak gitu. Dan namanya laki-laki ya kan, katanya laki-laki itu seperti kucing, katanya ya kan, kalau kucing dikasih ikat ya dicaplok lah ikannya gitu saudara ya, mau aja lah Abramnya ya kan. Kemudian akhirnya lahirlah yang namanya Ismail dan itu adalah suatu kesalahan yang besar. Karena kita lihat bagaimana sampai dengan hari ini keturunan Ismail dengan keturunan Ishak tidak harmonis. Sampai hari ini mereka masih perang saudara ya. Kemudian kita lihat lebih lanjut ya saudara. Setelah Abram melakukan kesalahan itu di pasal yang ke-17 ya, jadi Kejadian pasal 17 Tuhan merubah nama Abram menjadi Abraham ya. Yang nama Abraham ini sekarang artinya adalah bapa dari banyak bangsa. Wow. Makin wow lagi, tapi kali ini Abram sudah belajar dari kesalahannya. Dia tidak berusaha untuk membantu Tuhan lagi. Dia mengizinkan Tuhan untuk melakukan penggenapan janjinya sendiri. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saudara bisa baca nanti di rumah ya. Bagaimana di Kejadian pasal 21 itu baru lahirlah Ishak. Saudara, Ishak inilah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi nanti saudara juga bisa membaca bahwa ketika Sarah meninggal dunia, Abraham menikah kembali dengan istri yang ketiga ya, namanya Keturah saudara ya. Dan dari Keturah itu dia mendapatkan 6 putra lainnya. Jadi putra Abraham ada 8. Tetapi ketika dia menjelang ajal mau meninggal dunia, orang Yahudi punya kebiasaan kalau seorang bapak mau meninggal dunia anaknya harus dikumpulin diberkati satu-satu. Tapi saudara kalau baca hanya Ishak saja yang mendapatkan berkat perjanjian. Karena hanya Ishaklah anak perjanjian. Ada amin saudara ya, anak yang dijanjikan Tuhan. Nah kita belajar dari kesalahan Abram, kita melihat perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia. Bagaimana ketika dia expect sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi realita tidak seindah yang dia jalani. Saya mau berpesan sama saudara, kalau hari ini realita kehidupanmu belum sinkron dengan ekspektasimu, belum sinkron dengan janji firman Tuhan, jangan berusaha untuk membantu Tuhan. Karena kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Ya saudara ya, yang perlu kita lakukan adalah bertahan menunggu. Apa saudara? Bertahan
menunggu, bertahan di tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan yang hari ini saudara hadapi, dan tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia berdaulat dalam hidup kita. Dia yang berjanji suatu saat kelak pasti Dia akan menepati janjinya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah, sembari kita menunggu, mungkin ada orang yang berpikir gini, Bu, kalau gitu kita nggak usah expect apa-apa, Bu. Karena Bu, kalau kita expect terus nggak terjadi kan kita jadi kecewa gitu ya kan. Daripada gitu mendingan kita nggak punya ekspektasi apa-apa. Nah, ya kan. Jadi supaya nggak gampang-gampang kecewa, nggak juga saudara. Karena kita diajar oleh Tuhan bahwa yang namanya pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sembarang berharap di dalam Tuhan, engkau pasti tidak dikecewakan. Saudara, nah nomor satu yang harus kita lakukan sambil kita menunggu, sambil kita bertahan sampai realita ini ya mengikuti ekspektasi kita. Nomor satu adalah teruslah melakukan kebaikan. Apa? Coba lihat kanan kiri, bilang teruslah melakukan kebaikan. Kita buka Alkitab ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 12. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Ini adalah golden rule saudara, atau peraturan emas ya. Semua orang Kristen itu harus tahu golden rule ini. Matius pasal yang ke-7 ayat 12 sudah ada di slide juga, kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, semua agama itu mengajarkan manusia untuk berbuat baik, ya. Tapi saudara, agama-agama ini mengajarkan kalau kamu tidak mau disakiti, janganlah kamu menyakiti. Ya, ada istilah orang-orang kuno mungkin bilang ngajarin anak-anaknya, kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Ya, saudara, itu ajaran yang bagus. Tapi Tuhan Yesus membawa pengajarannya satu step lebih tinggi. Karena apa? Karena ajaran-ajaran yang lain hanya mengajarkan kalau lu nggak mau dapat hal yang negatif, jangan melakukan hal negatif terhadap orang lain. Benar ya? Tapi Tuhan Yesus membawa hal ini satu step lebih tinggi, yaitu kalau kamu mau mendapatkan hal yang positif dari orang lain, maka terlebih dahulu perbuatlah hal yang positif kepada orang lain. Ya. Jadi saudara, kita lihat. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk berbuat baik terlebih dahulu sama orang lain. Kalau engkau berharap orang lain akan berbuat baik kepada dirimu. Ya. Ayatnya bilang gitu loh saudara. Tapi kenyataannya mungkin ada di antara saudara di ruangan ini yang juga pernah merasakan, Bu, saya itu sudah sering loh Bu berbuat baik. Saya bantu orang itu Bu ya, ketika dia belum apa-apa, ketika dia bukan siapa-siapa ya kan. Kami melakukan banyak hal Ibu, tapi Ibu tahu ternyata orang itu setelah berhasil enggak ingat sama saya Bu. Kemudian orang itu ya kan memalingkan wajah, enggak mau kenal sama saya Bu, seakan-akan enggak kenal aja ya kan. Ada enggak yang seperti itu? Wah, yang gembala-gembala sidang manggut-manggut gitu kan ya. Saya yakin gembala sidang itu pergumulannya memang banyak saudara gitu ya. Nah, saudara, ada loh orang-orang itu yang seperti itu gitu. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ya kan. Malah yang dia lakukan menjelek-jelekkan kita ya kan. Malah yang dia lakukan menikam dari belakang ya kan. Atau mengkhianati dengan sebuah ciuman ya kan. Tuhan Yesus aja dikhianatin sama Judas Iskariot pakai apa? Sebuah ciuman ya kan. Orang yang aku cium itulah yang harus kau tangkap loh ya kan saudara. Seperti itu, kalau Tuhan Yesus aja pernah mengalaminya, apalagi kita, ya kan? Lalu hal itu banyak membuat orang merasa, sudahlah, saya enggak mau berbuat baik lagi. Percuma, saya berbuat baik, dia terimanya enggak baik. Saya berbuat baik, dia balasnya enggak baik. Air susu dibalas dengan air tuba. Coba sampai ada peribahasanya dalam bahasa Indonesia itu, kalau enggak kakek nenek moyang kita zaman dulu yang katanya pelaut itu pernah mengalaminya, enggak mungkin keluar peribahasa yang seperti itu. Benar apa enggak? Ya. Nah, jadi ternyata saudara kita lihat banyak sekali orang kecewa berbuat baik karena enggak dapat apa-apa. Malah kita dijelek-jelekin, reputasi kita dibuat hancur. Tapi saya mau bilang satu hal saudara.
Yesus sembuhkan 10 orang sakit. Berapa yang balik untuk bilang terima kasih? 1. Apakah Yesus kecewa? Apakah Yesus bilang, dasar yang namanya spesies manusia, nggak tahu terima kasih, nggak ngerti balas budi, ya kan? Sudah aku sembuhkan 10 orang, kenapa yang balik cuma 1? Capek-capekin badanku, kan harus ada kuasa kesembuhan yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Daripada gitu, sudahlah, besok gua nggak mau sembuhin orang lagi. Apa tercatat seperti itu? Tidak. Malah Tuhan Yesus tetap besoknya menyembuhkan orang-orang yang sakit, menjawab kebutuhan semua orang yang ada di sekeliling dia. Tuhan Yesus tidak stop untuk berbuat baik hanya karena orang lain tidak tahu terima kasih sama dia. Saudara, saya mau bilang ya, sebagai orang Kristen, jangan kita itu menjadi orang Kristen coklat. Maksudnya apa, Bu? Orang Kristen coklat itu baperan, saudara. Perasaannya terlalu halus sehingga kena ini sedikit leleh, kena itu sedikit leleh, saudara ya. Jadilah orang-orang Kristen yang tough, yang tangguh, yang gak baperan. Ada amin, saudara. Orang-orang Kristen yang tidak pakai perasaannya, tapi yang memakai firman Tuhan sebagai landasan dan dasar hidupnya. Ada amin, saudara. Ya, jadi saudara, saya mau bilang suatu hal. Kalaupun misalnya saudara pernah mengalami hal itu, secara manusia kecewa enggak? Orang dibantu enggak terima kasih, malah jelek-jelekin kita, nusuk kita dari belakang, kita kecewa enggak? Kecewa, secara manusia kita kecewa. Tapi haruskah kita berhenti berbuat baik setelah itu? Tidak. Why not? Saya kasih tahu, pemirsa juga yang di rumah. Karena kita sebagai orang Kristen, saat kita melakukan kebaikan, kita tidak minta diaplaus orang. Kita tidak minta orang tepuk tangan menghargai kita. Saat kita melakukan kebaikan, kita tidak berharap orang lain akan membalas kebaikan kita. Tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah. Meskipun ayatnya berkata demikian, kalau engkau mau orang berbuat baik padamu, mulailah berbuat baik kepada orang lain ya saudara ya. Tapi kita melakukan kebaikan karena apa? Saya mau kasih tahu satu hal saudara. Karena ada Tuhan yang baik, yang sangat baik, yang teramat baik. Dan Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Jadi tidak mungkin kalau kebaikan itu tidak mengalir keluar dari dalam diri kita. Karena ada Tuhan yang baik, yang sangat baik, yang teramat baik itu hidup di dalam diri kita. Sehingga sudah merupakan suatu hal yang natural, merupakan suatu hal yang alamiah kalau kita melakukan kebaikan. Karena apa yang ada di dalam itu akan mengalir keluar. Ada amin saudara ya. Dan itu ada ayatnya saudara ya. Di Lukas 6 ayat 45. Saudara coba kita buka ya. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Ada amin saudara? Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan dari mulut meluap dari hatinya. Jadi kalau ada Tuhan di dalam hatimu, Tuhan baik gak? Sangat baik gak? Teramat baik gak? Harusnya yang mengalir keluar, yang overflow itu adalah kebaikan atau kejahatan? Kebaikan, baik dari ucapan mulut kita ataupun perbuatan kita. Amin saudara, ya. Dan ada lagi satu ayatnya, Bu. Tapi kenapa saya tetap harus melakukan kebaikan ketika realita yang saya hadapi tidak sebagus ekspektasi atau apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan? Karena ada ayat lain yang berkata di Galatia 6 Pasal 6 ayat yang ke-9 bahwa janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Ada amin saudara. Karena engkau pasti akan menuai pada waktunya jika engkau tidak menjadi lemah. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan when you don't give up. Kalau engkau tidak menyerah. Tapi sayangnya banyak orang Kristen setelah tersakiti 1 kali, 2 kali, 3 kali dia pengalaman disakiti. Menjadi baperan, menjadi orang Kristen coklat. Kemudian dia apa? Dia gak mau lagi melakukan kebaikan kepada siapapun juga. Ya kan? Karena itu dia tidak pernah menuai. Karena dia give up. Dia menyerah di tengah jalan. Coba lihat kanan kirinya bilang jangan jadi orang nyerah di tengah jalan.
Ada amin saudara? Ada amin saudara? Kalau engkau diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, itu poin yang pertama. Tetap melakukan kebaikan ketika engkau sedang menunggu realitamu selaras dengan ekspektasimu. Yang kedua, ketika engkau masih menunggu, izinkan kebenaran memerintah atas kenyataan hidupmu. Saudara harus bisa bedakan yang namanya kebenaran dengan kenyataan hidup. Ya, saudara, jadi tadi kita sudah lihat ya, antara ekspektasi atau apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan dengan kenyataan itu belum tentu sesuai langsung saudara. Ya, hanya karena kita dibaptis, itu belum tentu kemudian semuanya menjadi lurus, jalan kita menjadi langgeng, mulus saudara, nggak ada kerikil, nggak ada batu. Ya saudara ya, nah terus kita lihat itu memerlukan proses, memerlukan waktu, memerlukan penyelarasan. Di mana yang namanya kerajaan sorga itu bisa terjadi di sorga seperti, di bumi seperti di sorga. Di mana kehendak Tuhan itu yang sempurna akan terjadi di bumi seperti di sorga. Itu perlu waktu saudara. Jadi kita harus mengizinkan waktu itu terjadi, waktunya Tuhan. Di mana yang namanya kebenaran itu akan memerintah di atas kenyataan hidup kita. Saudara, engkau harus percaya bahwa firman Tuhan yang tertulis itu adalah kebenaran yang hakiki. Saudara, di dalam firman Tuhan ini ditulis bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Maka yang namanya sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, kegagalan, kemiskinan, kebodohan itu harus tunduk di dalam nama Yesus. Amin saudara. Loh, yang namanya sakit penyakit, kerugian, kebangkrutan, kegagalan, kemiskinan, kebodohan itu nama loh saudara. Itu nama atas suatu kejadian yang menimpa kita. Nama atas suatu keadaan yang sedang kita alami. Benar saudara ya? Dan nama-nama itu pun juga harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebab kenyataan itu memang adalah sebuah realita. Contoh, ketika seseorang check up kesehatan tubuhnya, pergi ke dokter untuk check up. Lalu kalau ada dokter berkata, ditemukan ada sel kanker di dalam tubuh ibu atau bapak. Saya mau kasih tahu itu bukan dokternya goblok, nggak bisa mereksa ya kan, dokternya nggak lulus, mungkin dulu waktu kuliah bolos ya kan dan lain sebagainya. Bukan saudara ya. Tapi itu adalah kenyataan, realita, fakta yang dokter temukan ada di dalam tubuh kita. Nah, cuman masalahnya itu bukan kebenaran. Ada amin saudara. Kebenarannya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada amin saudara. Bahwa dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima itu ada tertulis bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Itu adalah kebenarannya. Jadi izinkan kebenaran ini memerintah di atas fakta, kenyataan, realita hidupmu, maka engkau akan melihat breakthrough yang kau nanti-nantikan. Ada amin saudara, ya. Jadi jangan cuma percaya apa yang dikatakan dokter lalu ketakutan. Biasanya orang kalau tes kemudian tahu bahwa dirinya mengidap kanker, pikiran pertama yang keluar di pikirannya apa? Mati gua. Karena kanker itu identik sekali dengan yang namanya kematian. Saudara, saya nggak tahu ya kalau zaman dulu itu kayaknya jarang banget kita dengar ada orang sakit kanker, ya. Tapi kalau di zaman yang sekarang ini banyak banget, kamu noleh ke kanan, mau noleh ke kiri, ada bermacam-macam jenis kanker yang diidap oleh orang-orang di sekeliling kita, ya kan? Kenapa? Kalau saudara mungkin bertanya, karena kita hidup di dalam tubuh yang sudah jatuh dalam dosa dan tubuh ini rentan dengan yang namanya sakit penyakit, saudara ya. Kemudian kita hidup di dunia yang semakin lama semakin terpolusi, udaranya sudah nggak sebagus dulu lagi. Jenis makanan yang kita makan kita juga harus perhatikan. Ya kan, zaman dulu tuh nggak ada makanan-makanan yang diproses. Kalau sekarang semua makanan proses dan instan, semua itu membuat penurunan kesehatan kita. Kalau kita pun misalnya sudah berusaha hidup sehat, semua makanan dijaga ya kan, sampai numbuhin sayur-sayuran sendiri ya kan saudara ya. Tapi tanah kita pun kualitasnya sudah tidak sebagus zaman dulu, karena sudah ada pabrik-pabrik yang membuang limbah sembarangan ke sungai, ke laut. Jadi itu semua air kan mengalir
mengalir, saudara tahu kan? Ya kan, mengaliri tanah kita. Jadi sudah berubah dunia ini, saudara. Jadi saudara, kalaupun misalnya ditemukan ada sel kanker atau penyakit apa lainnya, kita harus mengakui kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita. Kebenarannya adalah kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai ada orang, ya saya tahu ada orang yang kemudian belan-belanin gitu saudara ya, pergi dari satu KKR kesembuhan ke KKR kesembuhan yang lain gitu kan saudara ya, minta ditumpangi hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saya tidak menentang hal-hal yang seperti itu. Boleh, sah-sah saja Tuhan bisa memakai hamba-hambanya juga untuk menumpangin tangan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Cuman saya mau kasih tahu satu hal saudara, juga ada orang-orang yang ketika sudah menerima kesembuhan supranatural di sebuah KKR atau didoakan oleh hamba Tuhan, pulang beberapa saat kemudian kambuh lagi, kumat lagi, atau tumbuh di daerah yang lain lagi saudara ya. Orang sakit kanker hari ini sembuh saudara, nanti bisa relapse lagi setelah beberapa tahun kemudian. Karena apa saudara? Karena kita hidup di tubuh yang fana saudara. Dan belum tentu yang namanya orang sakit kanker itu pasti berangkat duluan dibanding orang-orang yang sehat. Belum tentu saudara. Belum tentu. Saudara lihat sekarang akhir-akhir ini banyak sekali fenomena alam, ya kan? Banjir yang terjadi di Amerika lah, di Meksiko, di mana saudara ya. Nah, itu orang-orang yang sakit kanker belum mati, tapi yang kena banjir-banjir tersebut mati duluan, saudara. Yang masih sehat pun bisa exit duluan. Saudara, kita semua ini ibaratnya orang-orang yang sedang berada di ruang tunggu, menunggu kapan airplane kita ini berangkat, saudara. Kapan waktunya departure itu saudara, ya kan? Jadi saudara, jangan sepesimis. Kalau engkau mengidap suatu penyakit tertentu apapun namanya termasuk kanker, percayalah kebenaran firman Tuhan akan memerintah di dalam hidupmu. Memerintah di atas kenyataan atau fakta hidupmu. Ada amin? Haleluya, haleluya. Coba bilang kanan kirinya, kebenaran memerintah di atas realita hidup kita. Amin. Nah, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Jadi kita sudah sepakat ya, setuju ya, bahwa ternyata ekspektasi seringkali beda dengan yang namanya realita. Dan kita harus menunggu, benar? Perlu proses untuk penyelarasan, benar saudara ya? Dan tadi saya sudah kasih 2 poin, apa yang harus kita lakukan ketika kita masih menunggu penyelarasan itu terjadi. Kayak orang ini loh saudara. Coba, yang punya komputer siapa? Boleh lambaikan tangannya? Yang terbiasa memakai komputer? Yang terbiasa bekerja di komputer, ya kan? Kalau saudara sedang menginstall satu program baru, ya kan? Atau handphone deh, handphone saya tadi pagi baru diinstallin sama suami saya. Program apa? iOS 11. Nah itu saya juga nggak terlalu ngerti saudara ya. Tapi yang jelas itu memerlukan waktu. Nggak mungkin yang namanya iOS 11 itu, ya kan? Begitu dipencet 1 menit kemudian sudah jadi. Ini malah semalaman kalau nggak salah upgrade-nya gitu saudara ya. Dan itu diperlukan waktu. Ketika tadi pagi saya buka pun masih loading-loading gitu saudara ya. Diperlukan waktu sampai dong, sampai sinkron. Nah, saudara ngerti nggak Pak maksud saya? Apalagi mereka-mereka di belakang tuh kaum multimedia man gitu saudara ya. Yang kerjanya grafis, film dan lain sebagainya saudara. Mereka kalau harus ngerender suatu film atau apa gitulah ya, gambar gitu saudara. Wah kadang-kadang diperlukan waktu yang lama, komputernya muter terus gitu saudara ya. Perlu waktu sampai sinkron. Tapi kalau sudah sinkron, bagus saudara. Amin ya. Jadi perlu kesabaran juga. Selagi Anda menunggu, realitamu menjadi selaras dengan ekspektasimu, selaras dengan apa yang dijanjikan firman Tuhan dalam hidupmu. Poin yang ketiga ini yang harus kau lakukan adalah perhatikan ucapan mulutmu. Lihat kanan kiri saudara, bilang sama mereka, perhatikan ucapan mulutmu. Iya. Karena kemarin hari Senin ada Pak Hendro membagikan firman Tuhan di kantor bilang, karena mulutmu adalah harimaumu. Ya. Jadi kita harus perhatikan ucapan mulut kita saudara. Ya, saudara tahu yang namanya orang Israel itu dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Saudara, mereka sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan meskipun sudah muter-muter pada gurun 40 tahun akhirnya nggak masuk. Yang masuk itu cuma yang umur 20 tahun ke bawah kecuali Kaleb dan Yosua.
Kenapa saudara? Karena orang-orang yang senior-senior ini ngomel terus kerjaannya setiap hari saudara. Bersungut-sungut, menggerutu, selalu mengucapkan hal-hal yang negatif. Perhatikan ucapan mulutmu. Karena alasan itulah banyak di antara orang Israel yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudara, mereka sudah ditunjukkan tanah perjanjian. Mereka sudah lihat 12 pengintai kan saudara ya. 12 pengintai itu masuk melihat tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Wah saudara kalau tahu ya, kalau saudara pernah ke Israel dan saudara melihat di kantor sekretariat kami ada saudara ya. Patung yang diukir gitu saudara ya, ukiran kayu gitu. Bagaimana yang namanya setan dan anggur itu panjangnya harus dipanggul oleh 2 orang laki-laki dewasa. Saking suburnya, saking melimpah ruahnya tanah itu. Tapi saudara tahu 10 orang berkata, Musa kita gak bakalan bisa masuk ke tanah itu. Karena penduduk di tempat itu raksasa semuanya. Kita bagaikan belalang di mata mereka. Hanya Kaleb dan Yosua yang bilang tidak. Memang tanah itu melimpah ruah dengan susu dan madu. Memang ada penduduknya yang raksasa, tetapi jangan takut, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan pasti akan memberikan tanah itu kepada kita. Perkataan mulut inilah yang membedakan mereka di antara golongan yang masuk ke tanah perjanjian dengan golongan yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidupmu atau tidak? Kalau mau, jaga ucapan mulutmu. Coba semua tempelkan tangan di mulut. Bilang, jaga ucapan mulutmu. Jaga ucapan mulutku. Amin saudara? Yes. Nah, saudara kita lihat, kalau kita harus memperhatikan ucapan mulut kita, jadi apa yang harus kita ucapkan? Yang paling baik adalah memproklamasikan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, contoh ya, contoh. Saya akan kasih contoh dalam hal berumah tangga. Ya, karena kan kita ini pelayanan yang percaya pada strong families that will impact the world ya. Kami percaya bahwa keluarga yang diperlengkapi menjadi keluarga yang kuat itu akan bisa berdampak buat dunia. Saudara, bolehkah saya minta sepasang suami istri coba lambaikan tangannya, sepasang suami istri yang hari ini hadir siapa ya? Suami istri please, diperlukan suami istri untuk menjadi relawan. Yang muda yang berprestasi atau single gak boleh, ini perlu suami istri. Lu bukan single kali. Ada suami istri mau? Coba. Ayo, siapa mau? Ayo. Ayo. Ya, tepuk tangan. Puji Tuhan, terima kasih. Nah. Ya, boleh di sisi sebelah sini ya. Nah, saudara namanya juga suami istri, ya kan saudara? Ketika pasangan suami istri, maksud saya ketika pasangan kekasih. Dulu kekasih kan Bu? Iya, kekasih. Iya, Bu. Saling mencinta kan? Saling mencintai. Yes. Dulu pacaran kan? Pacaran. Iya. Ngecek dulu, siapa tahu dikenalkan kayak Siti Nurbaya gitu kan ya. Ternyata mereka pacaran, mereka saling mencintai, 2 sejoli ya kan yang dimabuk asmara mau masuk ke dalam sebuah pernikahan. Nah itu tentunya ekspektasinya tuh sangat tinggi. Saya kasih tahu buat yang masih single, angkat tangannya. Wah, Shirley bukan Share, ya ampun ingat Share udah ada Oscar, oke. Nah saudara, kalau orang-orang single itu mau masuk dalam pernikahan tentu mengharapkan yang baik-baik, benar ya Bu ya, benar ya Pak ya. Mereka berharap, apalagi ini terima kasih kepada film-film Hollywood, mereka berharap bahwa hidupku itu akan happily ever after. Ya kan saudara ya, seperti dongeng-dongeng gitu saudara ya. Dongeng-dongeng princess, menikah dengan Prince Charming ya kan. Dan hidup bahagia untuk selama-lamanya dan selama-lamanya dan selama-lamanya, amin. Nah,
hari-hari pertama waktu honeymoon, pergi honeymoon Bu? Pernah. Kemana honeymoonnya? Parapat. Oh, Parapat. Parapat di mana? Sumatera Utara. Oh, kita ada satu learning center itu di Parapat tuh ya. Nah, saudara, jadi kita lihat orang pergi honeymoon itu semuanya indah, seperti yang diekspektasikan, bener gak? Ya kan? Tetapi kemudian pulang dari honeymoon, nah saya nggak bilang dia lah ya. Tapi ini kenyataan umum, pulang dari honeymoon barulah kita kaget. Oh, ternyata kenyataan itu sangat beda dengan yang namanya honeymoon ya kan. Ketika sudah menjalani kehidupan sehari-hari, coba minggu lalu pembicara kita bilang apa gitu kan ya. Ternyata suamiku tuh suka kentut katanya gitu saudara ya kan. Saya nggak tahu dulu waktu pacaran mungkin ditahan-tahan gitu saudara ya. Tapi karena sudah menikah ya sudahlah Jo, sudah laku gitu kan ya. Jadi buka aja apa adanya gitu ya. Kentutlah dia di mana-mana, kebiasaannya keluar gitu saudara ya. Nah istrinya merasa, aduh gimana sih bau banget ya kan. Wah istrinya gak tahan kena bau kentutnya gitu saudara ya. Lalu bagaimana? Cerai bukan jalan keluar. Karena Tuhan membenci perceraian. Ada amin saudara? Ya. Jadi lalu bagaimana? Dan jangan dipikir lu kalau mau cerai gara-gara suami lu suka kentut. Kemudian menikah kembali dengan orang suami yang baru. Lu pikir suami lu yang baru gak bakalan kentut? Selama lu menikah dengan yang namanya manusia, pastilah dia kentut, benar saudara? Ya, jadi artinya apa? Manusia memang punya kelemahan-kelemahan ini saudara ya, yang kalau tidak bisa dirubah ya harus diterima apa adanya saudara. Nah, tapi untuk fair saudara kan gak enak gitu, kayaknya hanya menyudutkan kaum pria suka kentut, gimana sih Bu gitu kan ya, kayak istri sempurna aja, istri juga punya banyak kekurangan kali Bu gitu ya. Oke, to be fair ya kan, kita dulu kalau masih pacaran ya kan, kita dulu kalau waktu honeymoon gitu kan ya, wah kita sangat menjaga kebersihan tubuh kita, baunya selalu wangi ya kan saudara, Chanel number 19 ya kan, Miss Dior atau apalah ya kan, ini bukan promosi ya kan. Maksudnya parfum itu dipakai bertebaran di mana-mana gitu kan ya saudara. Tapi setelah menikah pulang dari honeymoon mulailah kalau masuk angin kerokan. Pakainya apa? Remason ya kan saudara. Minyak kayu putih, minyak tawon, minyak apa lagi mama mana? Minyak apa aja dikeluarin saudara ya. Nah minyak-minyak ini yang kemudian membuat suaminya bau apa sih gitu kan ya. Tiap kali masuk ke dalam kamar bau minyak gitu saudara. Ini supaya fair. Nah, jadi kita melihat ternyata kenyataan yang harus dijalani tidak seindah dengan ekspektasi. Ya kan? Kalau kita membayangkan, orang-orang single membayangkan kehidupan pernikahan, gak mungkin ada kentut itu gak mungkin saudara. Gak mungkin ada kerokan gitu, gak mungkin saudara. Bayangkannya itu yang indah-indah. Nah, seringkali saudara, ketika pasangan suami istri makin menikah dalam waktu yang lama, ibu sudah menikah berapa tahun? 21 tahun. Tepuk tangan buat yang udah menikah 21 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saya yakin ada pergumulan, ada suka duka yang banyak, ya kan, melewati gunung dan lembah, bener Bu ya. Nah saudara, itu kebanyakan orang akan mempunyai kebiasaan. Kebiasaannya apa? Mengucapkan hal-hal yang negatif. Saya nggak akan minta Bapak sama Ibu untuk bertengkar di sini karena akan mempermalukan Anda, tapi ya kita semua sama-sama tahu lah ya. Biasanya orang kalau sudah menikah lama itu susah sekali untuk mengucapkan hal-hal yang positif kepada pasangannya, ya kan? Akan ada aja mungkin suaminya bilang sama istrinya, lu gendut sekarang, lu jelek lu ya kan, body lu udah nggak kayak dulu lagi lu ya kan, lu udah nggak. Yang mungkin istri mengatakan gimana sih orang laki, lu nggak bisa tanggung jawab, lu gimana sih nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupku dan lain sebagainya, gitu saudara ya. Maka banyak hal-hal negatif yang mereka terima, ini tanda minus saudara. Nah kalau saudara lihat coba tanda minusnya dikipas-kipasin Bu, ditunjukin berapa banyak loh, banyak saudara ya. Ini adalah keluarga yang minus, nus. Karena apa? Karena banyak berkelahi dan mengucapkan kata-kata yang negatif, yang menyakitkan satu dengan yang lain. Sampai suatu hari Bapak Ibu ini katakanlah datang pergi ke sebuah kebaktian, katakanlah ke Anugerah Fellowship, amin saudara. Kemudian mendengarkan Pastor Debbie berkhotbah, oh ternyata kita itu harus mengucapkan hal-hal yang baik. Kita harus memproklamasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam rumah tangga kita. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Mulailah Bapak Ibu ini belajar, ini contoh saja ya Bu ya Bapak ya. Nah mulailah mereka belajar mengucapkan hal-hal yang positif kepada pasangannya. Saudara tahu ada ayat yang berkata,
bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ternyata puji-pujian umatnya tuh bukan pada saat praise and worship aja, pada saat kita nyanyi, tepuk tangan, bukan. Tapi puji-pujian umatnya juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Ketika suami memberikan pujian kepada istrinya, ketika istri memberikan pujian kepada suaminya, ketika orang tua memberikan puji-pujian kepada anak-anaknya, anak-anak memberikan pujian kepada orang tuanya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Coba ibu boleh puji suaminya. Obed adalah suami yang terbaik bagi saya. Cuit. Nah, karena dia mengucapkan satu hal yang positif, ya kan? Coba Pak, minusnya dikasih ke saya satu. Saudara tahu kalau satu minus ketemu dengan satu plus, akhirnya apa? Satu minus dengan satu plus. Min 1 ditambah 1 sama dengan terima kasih. Ada yang kuliahan di belakang jadi bisa menjawab, ya kan? Coba ibu berikan pujian yang kedua buat Bapak. Obed adalah suami yang sangat memperhatikan keluarga. Ya baru mengucapkan satu plus. Coba minusnya dikasih ke saya Pak, karena plus dan minus menetralisir. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Coba, masa istri terus muji suaminya? Suami dong puji istri. Kau tidak akan tergantikan. Sedap sekali. Rayuan suami istri yang sudah menikah 21 tahun itu beda dengan pasangan sejoli yang baru pacaran gitu kan. Kau tidak tergantikan. Duh, coba Bu minusnya dikasih ke saya. Saya jadi ikut deg-degan nih. Karena plus dan minus menetralisirkan. Oke Pak, boleh lagi Pak, dia masih minus loh, dia masih bawa 2 minus. Kau adalah yang terbaik bagiku. Minusnya dikasih ke saya Bu. 1 plus menetralisirkan 1 minus. Ada yang nyanyi ya? Wow, 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 wow. Coba Ibu gantian Bu, ambillah minus terakhir dari Bapak Bu, supaya dia jangan jadi orang yang minus ya. Semakin lama aku semakin mengasihimu. Waduh, mau ngomong pun harus menatap dulu. Duh, saya jadi kayak merasa jadi nyamuk gitu ya. Coba Pak Obed terakhir, berikan pujian kepada Ibu supaya minusnya itu bisa diambil dari dia Pak. Banyak wanita cantik, tapi kau tetap yang tercantik bagiku. Wah, ini sudah manis sekali, so sweet ya kan saudara. 21 tahun ya kan saudara. Tapi masalahnya, saudara lihat ini sudah membaik kan? Sudah membaik kan ya kan? Tapi masalahnya mereka masih netral, masih nol. Saya mau setiap keluarga di tempat ini ataupun yang mendengarkan suara saya dari Facebook Live bisa menjadi keluarga yang plus, 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 plus. Ada amin saudara. Jangan menjadi keluarga yang minus, seperti tadi ataupun cuma netral, nol seperti ini. Tapi harus bisa menjadi keluarga yang live to the fullest seperti kata Tuhan Yesus. Hidup dalam kepenuhan. Ada amin. Nah caranya bagaimana? Puji-pujian yang tadi diucapkan itu sangat baik. Sangat menyentuh hati ya kan. Saya aja sampai keder mendengarnya gitu saudara ya. Tapi yang paling baik adalah kalau diucapkan berdasarkan, berlandaskan firman Tuhan. Yang Bapak ucapkan terakhir itu sudah dilandasi firman Tuhan. Banyak wanita yang baik, tapi engkau adalah yang terbaik melebihi mereka semua. Saudara, saya akan sedikit memberikan panduan ya, bahwa kalau saudara bingung mau memuji suami saudara itu dari mana, saudara boleh buka Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ketiga ya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah orang yang ya. Seperti itu saudara ya, yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, yang tidak duduk dalam kumpulan mencemooh ya kan, tetapi yang ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir ya kan, yang akan terus berbuah pada musimnya ya kan, daunnya tidak akan menjadi layu dan sebagainya dan sebagainya.
Itu kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan blessed is the man, spesifik. Diberkatilah pria yang, itu puji-pujian yang paling bagus buat suami. Ada amin saudara. Kalau saudara bingung mau puji istri berdasarkan Alkitab dari mana, saudara bisa buka yang namanya Amsal pasal yang ke-31. Ya kan saudara? Amsal yang ke-31 tentang istri yang cakap itu saudara ya. Dan itu ada ayat yang bagus sekali di sana saudara ya. Ini clue buat para bapak-bapak gitu kan ya. Amsal 31 ayat 29 sampai 31 saudara. Amsal 29, Amsal 31 ayat 29 sampai 31. Tunggu dulu ya Bu, ya Bapak. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu boleh balik ke sini lagi? Nah, saya minta tolong Ibu dan Bapak saling memberikan pujian berdasarkan ayat yang tadi ya. Proklamasikan bahwa suamiku adalah orang yang takut sama Tuhan, yang memegang Taurat Tuhan siang dan malam dan seterusnya dan seterusnya. Suamiku adalah seorang imam yang takut akan Tuhan, yang memperkatakan segala firman Tuhan di dalam setiap bangun tidur kami dan di dalam waktu tidur kami. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Yes. Boleh Bapak memproklamasikan firman Tuhan terhadap istrinya, berikan pujian. Istriku adalah istri yang takut akan Tuhan. Suamiku adalah suami yang senantiasa atau setiap pagi membangun mezbah di dalam rumah tangga kami. Istri saya adalah istri yang cakap, yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan. Dia seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil dan beruntung. Istri saya adalah istri yang bijaksana, yang bisa mengurus rumah tangga dan membawa diri dimanapun dia berada. Boleh ditunjukkan plus-plusnya, boleh ditunjukkan? Maka mereka menjadi keluarga yang plus, 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 plus. Amin saudara, amin. Terima kasih Pak Obed dan Ibu, terima kasih banyak. Saudara Anda diberkati? Silakan ya. Jadi ini adalah ilustrasi singkat untuk menggambarkan kepada kita. Kalau hari ini keluargamu, rumah tanggamu belum sebahagia ekspektasi yang kamu punya, maka hal ini perlu dilakukan di dalam hidupmu. Demikian juga orang tua kepada anak-anak. Jangan orang tua cuman bilang lu bandel, bego lu gini aja gak bisa ya kan. Oh you are good for nothing, kamu gak akan jadi apa-apalah gitu kan. Kamu gak bisa seperti mami dulu, kamu gak bisa seperti daddy dulu. Jangan mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Tapi ucapkan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Kebenaran ini saudara akan memerintah di atas realita mereka. Nah, kamu adalah anak yang pintar, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan membuat kamu 10 kali lipat lebih pintar daripada orang-orang yang lain seperti Daniel dan teman-temannya ketika berada di istana raja, saudara ya. Kita harus proklamasikan engkau adalah anak panah di tangan pahlawan. Suatu saat kelak ketika engkau dilepaskan dari busur, maka engkau pasti akan mengenai tepat sasaran anakku. Amin saudara. Tuhan akan memakai hidupmu. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Ada amin saudara. Kau harus proklamasikan firman Tuhan di dalam hidupmu. Ada amin saudara. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan itu bisa mengubah keadaan hidup kita. Firman Tuhan inilah powernya saudara. Powernya orang Kristen. Ketika orang Kristen mengucapkan firman,
maka sesuatu itu terjadi di atmosfer. Sesuatu terjadi di alam roh. Ketika firman Tuhan diucapkan, dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jangan kau melihat dengan matamu, tapi hari ini, Bu, suamiku, Bu, belum apa-apa, Bu, ya kan? Aduh, ibu gak tahu suami saya. Jangan engkau sepakat dengan apa yang kau lihat dengan matamu, tapi sepakatlah dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran di dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Sama konsepnya seperti Tuhan. Ketika dia menjadikan bumi dan seluruh isinya, dia menjadikan semua ini dengan apa? Berfirman. Tuhan berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Tuhan berfirman, biarlah laut membelah dengan daratan, dan itu terjadi, saudara, ya. Biarlah terang berkumpul menjadi cakrawala, dan itu terjadi, saudara. Tuhan hanya cuma perlu berfirman. Saudara tahu enggak? Kita ini diciptakan dalam gambar dan rupanya Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan punya kuasa yang seperti itu, hanya dengan berfirman dan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, artinya apa? Kita punya kuasa yang sama. Karena kita dibentuk dalam gambar dan rupanya Tuhan. Orang Kristen itu punya kuasa dari Tuhan. Ketika kita mengucapkan, apalagi kalau yang diucapkan itu adalah suatu kebenaran firman Tuhan, maka hal itu akan membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya. Kalau hari ini engkau melihat realita hidupmu tidak seindah ekspektasi. Kalau engkau melihat kenyataan hidupmu masih belum sinkron dengan janji yang Tuhan ucapkan di dalam firman-Nya, jangan lelah memproklamasikan firman Tuhan. Ciptakan ulang keadaan hidupmu hari ini. Proklamasikan kebenaran firman Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Alam jasmani ini harus selaras dengan alam roh. Ada amin, saudara. Ketika kau ucapkan firman Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya harap Anda diberkati melalui pembawaan firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Kalau Anda diberkati, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Nah, kalau Anda diberkati, nanti jangan lupa ya, share Facebook dari Anugerah Live supaya lebih banyak orang bisa diberkati. Supaya teman-teman saudara yang nyambung di Facebook saudara, mereka juga bisa melihat dan belajar hal yang sama sehingga hidup mereka juga bisa diubahkan. Amin, saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu telah mengingatkan kami kembali, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Sehingga sekarang kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ketika realita hidup kami masih belum selaras dengan ekspektasi seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan terus melakukan kebaikan. Kami tidak akan menyerah di tengah jalan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami akan terus mengizinkan kebenaran itu untuk memerintah di atas kenyataan hidup kami Tuhan. Dan selagi kami menunggu, kami akan terus tidak lelah memproklamasikan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya firman-Mu itu Tuhan mempunyai kuasa untuk merubah. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara, kalau engkau sungguh mendambakan realitamu sinkron dengan ekspektasi, saudara boleh angkat tangan di tempat duduk saudara dimanapun engkau berdiri. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat juga pemirsa yang menonton di rumah melalui Facebook Live Tuhan. Kami berdoa dan kami proklamasikan bahwa firman Tuhan memerintah di dalam hidup mereka. Mereka kepala dan bukan ekor. Mereka naik dan tidak turun. Mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mereka bukan pecundang-pecundang di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima terobosan malam hari ini. Kami percaya Tuhan,
ketika kami menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, maka perubahan-perubahan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah mendapatkan mujizat dan mendapatkan terobosan dari Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin.